ke-115, JDMP, S2, tidak sengaja. 18 tahun kemudian. Griut. Brukik. Oh, bangsat. Woi, kembaliin tas gue. Seorang gadis berbadan semampai jatuh terjerembab ketika tas ransel yang hendak disampirkan di punggungnya dirampas oleh dua orang berpakaian serba hitam. Sepertinya gadis itu sudah diincar sejak dirinya keluar dari salah satu bank konvensional. Di dalam tas ransel itu berisi uang senilai 500 juta yang dia tarik untuk bisnis kosmetik yang baru dia buka sebulan yang lalu. Bangsat! Mau main-main denganku? Sudah bosan hidup rupanya. Umpat Alesha. Alesha melirik ke kiri dan ke kanan. Gadis itu menemukan sebuah batu ukuran kepal tangan. Motor sport yang sempat terguling bersamanya langsung dia tegakkan dan langsung dia naiki. Dengan kecepatan penuh, Alesha mengejar jambret yang sudah merampas uangnya itu. Aku tidak bisa kehilangan uang itu. Itu hasil kerja kerasku menjadi seorang model selama ini. Bisnis kosmetikku juga harus tetap jalan, aku nggak boleh mundur. Guman Alesha sembari terus mengejar dengan motor sport miliknya. Berhenti! Teriak Alesha saat kedua pemuda itu hanya berjarak 10 meter saja dari pandangan matanya. Celaka! Gadis itu membuntuti kita. Dia juga sudah semakin dekat. Apa yang kamu risaukan? Dia itu cuma seorang gadis. Kita akan untung 2 kali lipat. Apa maksudmu? Kita giring ke tempat biasa. Kita dapat rezeki nomplok hari ini. Kita dapat uang dan juga dapat menikmati surga dunia gadis itu. Jawab pria berambut ikal itu. Benar juga. Sudah lama gak gituan. Istriku belum selesai masa nifasnya. Jadi pengen tiba-tiba. Ucap pria berkulit gelap sembari tergagah. Alesha mengambil ancang-ancang dengan batu besar di tangan kirinya. Rasakan betapa kerasnya batu ini. Kita akan lihat. Keras mana antara batu dan kepala kalian. Gumam Alesha dengan seringai di bibirnya. 1, 2, 3. Serakaas. 2 akak. Praanggu. Sestet. Beruruk. Berukuk. Batu besar yang Alesha lemparkan salah sasaran dan malah mengenai kaca depan sebuah mobil mewah yang hendak menyalip sebuah minibus. Hingga kaca mobil itu hancur berantakan dan hilang kendali kemudian terbalik beberapa kali sebelum akhirnya senyap. Tubuh Alesha jadi gemetar menyaksikan peristiwa yang sama sekali tidak dia inginkan itu. Dirinya mendadak dilema antara ingin menolong atau memilih kabur. Sementara itu seorang pria yang wajahnya dilumuri darah menatap lemah ke arah Alesha yang semakin lama semakin menjauh. Dan pada akhirnya pria itu memejamkan mata. Sestit. Alesha mengerem mendadak. Nafas gadis itu naik turun dengan degup jantung yang sangat cepat. Tidak Alesha. Kamu tidak diajarkan untuk jadi pengecut dan tidak bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Apapun yang terjadi kamu harus menolong orang itu. Gumam Alesha. Alesha kemudian putar balik arah dan kembali menghampiri mobil yang teronggok dengan bawah mobil berada di atas. Mana orangnya? Apa sudah dibawa ke rumah sakit? Gumam Alesha. Alesha bolak-balik melihat ke arah sisi pintu mobil yang terbalik, namun sama sekali tidak menemukan supir maupun penumpang. Kalau melihat darah yang berceceran di sekitar mobil, penghuni mobil ini hanya ada 2 orang, yaitu 1 supir dan 1 penumpang. Aku harus mengeceknya di tiap rumah sakit terdekat. Guman Alesha. Sayup-sayup Alesha mendengar suara sirine mobil polisi mendekat. Alesha bermaksud hendak pergi. Namun langkah kakinya terhenti saat kakinya menginjak sesuatu. Gadis berusia 23 tahun itu menginjak sebuah gelang tangan berukuran kecil. Dengan motif bintang di dekat pengaitnya. Sepertinya gelang ini milik anak orang itu. Aku akan menyimpannya. Saat bertemu nanti, aku akan meminta maaf dan mengembalikannya. Gumam Alesha. Alesha kemudian memilih pergi. Dirinya tidak ingin berurusan dengan polisi saat ini. Bagaimana ini? Kalau seandainya aku mendatangi kantor abang untuk meminta bantuan, aku pasti kena omel habis-habisan. Apa sebaiknya aku cari secara manual saja? Batin Alesha. Alesha kemudian memutuskan untuk mencari ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Namun Alesha harus menelan kecewa karena 2 rumah sakit yang dia kunjungi sama sekali tidak menemukan orang kecelakaan beberapa waktu yang lalu.
Tidak ingin berputus asa, Alesha kemudian pergi ke rumah sakit internasional. Meski sedikit jauh dari lokasi kejadian, Alesha tetap pergi ke sana. Aku tidak boleh putus asa. Orang ini memiliki anak istri. Keluarganya pasti sedang sedih karena perbuatanku. Tidak hanya orang itu saja, supirnya juga pasti memiliki keluarga. Ah, Alesha. Pantas saja abangmu sering memarahimu, kamu memang ceroboh. Gumam Alesha. Tring. 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 Ya, Raf? Kakak ada di mana? Apa nggak jadi menemaniku ke toko buku? Aku butuh sekali buku itu untuk referensi makalahku. Tanya Rafki. Sorry, Raf. Apa kamu bisa minta ditemani Amira saja? Kakak lagi ada pekerjaan darurat. Jawab Alesha sembari menaiki motornya. Ada apa? Apa kakak sedang ada masalah? Apa ada yang bisa Rafki bantu? Tanya Rafki. Nanti kakak ceritakan. Sekarang kakak harus pergi dulu. Jawab Alesha. Oke, ucap Rafki. Alesha kemudian mengakhiri percakapan itu dan segera meluncur ke rumah sakit internasional. Ruang tujuan utamanya tentu saja ruang IGD. Saat akan masuk ke sana, gadis itu sempat ragu. Kakinya gemetar karena dia takut hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Pak, bangun Pak. Jangan tinggalkan Santi. Hicks. Seorang pria berseragam safari tampak sedang ditangisi oleh seorang gadis berhijab dan juga seorang wanita parubaya. Maaf Bu, pasien sudah meninggal. Silakan kalian urus administrasinya dan juga jenazahnya. Ucap dokter. Gadis itu tampak menyeka air matanya dengan kasar. Kami mohon dikeluarkan surat visumnya, Dok. Kami ingin membuat laporan pada polisi karena ini sudah masuk ranah hukum pembunuhan disertai kekerasan. Ucap Santi. Baiklah. Tadi pihak polisi juga sudah mengambil barang bukti dari dalam mobil. Kalau kalian ingin membuat laporan silakan saja. Ucap dokter. Alesha mendengar pembicaraan itu tanpa mengetahui bahwa pria yang tergolek itulah korban dari kecerobohannya. Maaf suster, saya mau tanya. Apa barusan ada korban kecelakaan masuk ke rumah sakit ini? Tanya Alesha pada perawat yang tengah sibuk menangani pasien luka di bagian kakinya. Kecelakaan apa, Mbak? Kalau kecelakaan mobil cuma satu orang dan pasiennya sudah meninggal. Itu di sana. Ucap perawat. Gak ada yang dua orang? Tanya Alesha. Tidak ada. Yang ada di ruangan ini cuma satu itu yang kecelakaan mobil. Yang lainnya kecelakaan kerja. Jawab perawat. Oh, jadi orang itu kecelakaan tunggal Yesus? Tanya Alesha dengan iseng. Enggak, Mbak. Lebih tepatnya kecelakaan karena perampokan disertai pembunuhan. Pelaku melemparkan batu tepat mengenai kening supir hingga supir itu hilang kendali dan mobil terguling-guling. Jawab perawat. Deg. Jantung Alesha seperti dihantam dengan batu. Tubuh gadis itu jadi gemetar. Kenapa jadi perampokan dan pembunuhan? Maksudku dari mana orang menyimpulkan hal itu? Apa itu kesimpulan dari pihak polisi? Tanya Alesha. Menurut keluarga korban, anaknya bermaksud hendak pergi ke Singapura untuk melakukan perjalanan bisnis dengan membawa uang tunai senilai 2 miliar. Saat kejadian orang itu sedang menuju bandara. Dan saat keluarganya menanyakan perihal koper uang itu, tidak ada yang tahu keberadaannya. Tidak hanya uang, tapi ponsel dan juga laptop pun raib. Jawab perawat. Sekarang gimana pasien itu? Tanya Alesha. Kami kurang tahu, Mbak. Karena kondisi pasien sangat kritis, sepertinya keluarganya memindahkan pengobatannya ke luar negeri. Jawab perawat. Terima kasih infonya, Sus. Ucap Alesha yang kemudian langsung pergi. Alesha tampak duduk di sebuah taman untuk merenungi kecerobohannya kali ini. Kecerobohan yang menurutnya sangat fatal. Alesha, kamu sudah membunuh orang. Kamu akan berakhir di penjara. Nama keluarga dan karirmu akan hancur saat kasus ini mencuat ke publik. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kalau Umi tahu, dia pasti akan pingsan. Sebisa mungkin aku harus menyembunyikan hal ini. Aku harus bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Batin Alesha. Alesha kemudian memutuskan pulang ke rumah dengan kondisi ketakutan. Sayang, kamu sudah pulang. Bagaimana bisnismu, lancar? Tanya Anissa saat wanita bercadar itu membukakan pintu untuk putrinya. Lancar, Umi. Echa naik ke atas dulu ya, Umi. Capek.
Ucap Alesha yang langsung bergegas pergi tanpa menunggu jawaban dari Anissa. Alesha, kenapa ya? Kenapa aku merasa seperti ada yang tidak beres? Gumam Anissa. Ceklek. Umi. Sapa Rafki yang baru pulang dari membeli buku. Dapat bukunya? Tanya Anissa. Alhamdulillah dapat, Umi. Meskipun sulit sekali mendapatkannya. Jawab Rafki. Mandilah. Turun saat makan malam. Ucap Anissa. Ya, Umi. Jawab Rafki. Anissa kemudian duduk di sofa ruang tamu untuk melanjutkan bacaan ngajinya sembari menunggu kedatangan Reki dari kaunter. Saat ini di usia yang ke-50 tahun, Reki bukannya pensiun dari bisnisnya, tapi malah bisnis itu semakin meroket. Dalam kurun waktu 20 tahunan, pria parubaya itu sudah bisa mendirikan 20 cabang kaunter dengan penjualan taraf besar. Terlebih usahanya itu juga bekerja sama dengan perusahaan Rifki yang dibangun oleh putranya itu sejak menduduki bangku kuliah. Sementara itu di tempat berbeda, Alesha tampak mondar-mandir di dalam kamar. Gadis cantik itu sesekali duduk dan sesekali berdiri dengan gelisah. Aku nggak bisa menanggung beban ini sendirian. Lama-lama aku bisa gila. Aku butuh solusi dan orang yang bisa memecahkan masalahku hanya Dedi dan Bang Rifki. Tapi kasihan Dedi kalau harus tahu masalahku ini. Jadi cuma Bang Rifki satu-satunya orang yang bisa menolongku. Meski nanti kena omel, aku akan diam saja. Gumam Alesha. Alesha kemudian membuat panggilan untuk Rifki. Rifki yang tengah sibuk mengurusi berkas, melirik ke arah ponselnya. Cek kakak, buat masalah apa lagi dia? Gumam Rifki. Ada apa? Tanya Rifki di seberang telepon. Abang ada di mana? Di rumah abang atau di kantor? Tanya Alesha. Sekarang kamu sudah buat masalah apa lagi? Apa tidak cukup membuat Umi sakit kepala dengan ulahmu itu? Tanya Rifki. Kenapa abang gak pernah percaya kalau setiap masalah yang sudah-sudah bukan aku penyebab utamanya? Ucap Alesha. Pakai ngeles lagi. Kalau kamu berani buat masalah lagi, jangan menyusahkan orang. Selesaikan sendiri. Kenapa kamu tidak bisa seperti Aisyah dan Amira? Mereka tidak pernah membuat masalah. Inilah hasilnya kalau kamu sering dimanja sama Dedi. Otakmu juga jadi ikut korslet. Ucap Rifki yang membuat bibir Alesha memberengut. Echa mohon bantu Echa sekali ini saja. Echa janji nggak akan buat masalah lagi. Kalaupun buat masalah, aku akan menanganinya sendiri. Please. Rengek Alesha. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Sudah berapa kali kamu mengatakan itu, ha? Terakhir kali kamu ditangkap polisi gegara balapan liar. Menurutmu siapa yang mengeluarkanmu? Kamu itu anak perempuan tapi selalu menyusahkan. Tunggu sampai aku punya waktu luang, aku sendiri yang akan memakar motormu itu. Ucap Rifki. Ya Tuhan, belum sempat aku menceritakan masalahku tapi semburan ular naga sudah sampai ke sini. Bagaimana ini? Apa kalau aku menceritakan masalahku, abang akan mencekiku sampai mati? Batin Alesha. Kenapa diam? Tanya Rifki dengan suara menggelegar. Bang, Echa mohon bantu Echa sekali ini saja. Echa hari ini kena musibah besar. Hicks, jangan menangis. Hardik Rifki yang membuat Alesha terjengkit kaget mendengar bentakan itu. Matilah gadis yang mau jadi istri harimau ini. Gak mati karena penyakit, pasti mati kena serangan jantung. Aku mau nangis pun jadi batal dibuatnya. Batin Alesha. Datanglah ke rumah sekarang. Sebentar lagi aku akan pulang. Kalau buat masalah jangan menangis. Awas saja kalau nanti aku lihat kamu menangis, aku tabok kamu. Ucap Rifki. Ya nggak akan. Aku akan ke rumah abang sekarang. Ucap Alesha. Rifki langsung mengakhiri panggilan itu sembari mengurut keningnya. Aku nggak akan menikah kalau wanitanya tidak seperti Umi. Jangan sampai aku menikah dengan wanita modelan Alesha. Bisa-bisa aku kena stroke. Gerutu Rifki. Rifki memutuskan menyudahi kerjanya. Rifki kini memang menjadi seorang direktur utama di perusahaan yang dia bangun sendiri berbekal kemampuan meretas yang Reki ajarkan. Reki membangun perusahaan yang bergerak di bidang jasa bagi orang-orang yang ingin menemukan keberadaan seseorang yang diinginkan. Dengan kata lain, pria berusia 23 tahun itu mendirikan perusahaan detektif swasta dengan Rizky sebagai tangan kanannya. Kai, gue pulang duluan ya. Echa buat masalah lagi kayaknya.
Ucap Rifki sembari berdiri dari tempat duduknya. Jangan terlalu kasar sama dia. Kasihan. Ucap Rizky yang hanya ditanggapi diam oleh Rifki. Rizky hanya bisa menghela nafas saat melihat punggung sahabatnya itu yang semakin menjauh dan hilang di balik pintu. Dan saat tiba di rumahnya, Rifki melihat Alesha tampak duduk di ruang tamu rumahnya dengan tangan saling meremas satu sama lain. Sejak mendirikan usahanya sendiri, Rifki memilih hengkang dari kediaman orang tuanya. Meskipun awalnya Anissa berat melepas dirinya sendiri di rumah mewah itu, namun akhirnya Anissa bisa mengerti kalau putranya itu ingin belajar mandiri. Katakan, masalah apa lagi yang sudah kamu buat kali ini? Tanya Rifki sembari melonggarkan dasi dari lehernya. Bang, aku tidak sengaja membunuh orang. Jawaban Alesha membuat mata Rifki melotot sempurna, sementara Alesha jadi menelan ludahnya sendiri. Apa kamu sudah tidak waras? Apa kamu pikir nyawa seseorang cuma mainan buat kamu? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Sana serahkan diri kamu ke kantor polisi. Jangan pernah berharap mentang-mentang opa mantan petinggi polisi kamu jadi bebas dari jerat hukum. Bila perlu aku sendiri yang akan menjebloskanmu ke dalam penjara. Ucap Rifki sembari bangkit dari tempat duduknya. Kali ini aku tidak bisa mentolerir lagi kelakuanmu itu. Kali ini kamu benar-benar sudah kelewatan. Ucap Rifki sembari berlalu pergi. Tap. Alesha mencekal tangan Rifki dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak sengaja melakukannya. Ini bukan sepenuhnya salahku. Abang harus dengarkan dulu penjelasanku. Hicks, aku bilang apa di telepon? Jangan nangis. Ucap Rifki yang langsung membuat Alesha mengusap air matanya dengan tangkas. Dari masalah-masalah yang sudah kamu memang terlihat seperti tidak bersalah. Tapi kenyataannya semua masalah yang terjadi tentu saja karena kamu ikut andil juga. Sekarang kamu mau kasih alibi apa lagi? Ini tentang menyangkut nyawa orang loh, jangan main-main kamu. Ucap Rifki. Tapi aku sungguh tidak sengaja melakukannya. Tadi aku dirampok. Sampai sekarang uang 500 juta yang baru kutarik dari bank Raib di bawah perampok itu. Aku sudah berusaha mengejarnya. Alesha kemudian menceritakan semua duduk permasalahannya. Rifki yang semula berdiri jadi duduk kembali. Meski dia merasa kesal dengan Alesha, tapi dia tetap harus mendengarkan keluh kesah adiknya itu. Bab ke-116. JDMP S2 minta bantuan. Jadi bagaimana bang? Aku bingung harus melakukan apa sekarang? Tanya Alesha dengan wajah memelas. Seharusnya kamu pikir dulu sebelum bertindak. Melakukan aksi heroik begitu harus memiliki keahlian khusus. Aksimu itu sangat berbahaya untuk warga sipil lainnya. Apa kamu pikir sedang syuting adegan film? Abang benar-benar nggak habis pikir dengan jalan pikiranmu itu. Ucap Rifki. Ya jadinya aku harus bagaimana bang? Keluarga orang yang meninggal itu akan membuat laporan ke kantor polisi. Aku nggak mau masuk penjara, Bang. Sementara korban yang lain tidak tahu dirawat di mana. Tanya Alesha. Rifki tampak berpikir keras sebelum akhirnya bangkit dari sofa. Ikut aku, ucap Rifki. Alesha mengekor di belakang Rifki yang ternyata membawanya ke ruang kerja. Pria tampan itu tampak duduk di kursi kebesarannya dan mulai menyalakan laptop. Di jalan apa kamu mulai kena jambret? Dan di jalan apa kamu mulai melakukan aksimu itu? Aku ingin tahu bagaimana aku memiliki seorang adik perempuan yang konyol. Tanya Rifki yang membuat kepala Alesha tertunduk. Tepat di depan gerbang ban ABC, dan aksi itu dimulai saat berada di Jalan Kemuning. Jawab Alesha. Pak, pak, pak. Jari jemari Rifki sangat lincah berada di atas tombol-tombol laptop. Matanya menyipit saat melihat video yang dia retas dari depan bank ABC. Di video itu sangat jelas terlihat saat Alesha kena jambret dan saat Alesha mencoba mengejar sang pelaku. Rifki juga melihat saat Alesha memungut sebuah batu dan langsung mengejar pelaku itu. Mata Rifki tidak berkedip sama sekali saat melihat aksi heroik Alesha yang melempar batu ke arah depan, namun tiba-tiba salah sasaran. Namun mata Rifki melotot saat Alesha tiba-tiba kabur dari tempat itu tanpa menolong orang yang sudah dia celakai. Namun senyum tiba-tiba terlihat terbit dari bibirnya saat Alesha kembali memutar motornya untuk memutar arah dan kembali menemui mobil yang sudah dia buat celaka. Rifki menekan tombol pause namun sama sekali tidak bisa melihat plat kendaraan yang orang itu tumpangi.
Dan Rifki juga melihat saat sebelum Alesha datang kembali, ada beberapa orang yang menolong 2 orang korban kecelakaan itu. Aku percaya ucapanmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Rifki. Aku ingin Koko mencari tahu keberadaan orang yang belum meninggal itu. Yang di rumah sakit itu cuma ada supirnya, sementara majikannya tidak tahu dirawat di mana. Jawab Alesha. Terus kalau sudah ketemu kamu mau apa? Tanya Rifki. Aku mau minta maaf dan mungkin akan membantu sedikit uang pengobatannya. Jawab Alesha. Jangan bodoh. Apa kamu pikir ini kisah di sinetron? Saat kamu ke sana dan mengakui perbuatanmu, mungkin kepalamu langsung terpisah dari tubuhmu. Saranku jangan dulu temui para korban sekarang ini. Tunggu sampai suasana reda. Karena ini sudah menyangkut nyawa orang, kamu juga harus kasih tahu Dedi. Tapi kalau bisa jangan sampai Umi tahu kasihan. Ucap Rifki. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku takut Dedi akan syok. Ucap Alesha. Syok sudah pasti. Tapi masalah Nu kali ini sudah ranah berat. Aku takut kalau kita tidak melibatkan Dedi, dia akan murka. Tidak ada salahnya dicoba. Sembari kamu menceritakan segalanya, sembari aku mencari keberadaan orang itu. Oh ya, apa kamu ingat berapa plat mobil itu? Dilihat dari CCTV jalanan, plat itu tidak terlihat jelas karena posisi mobil yang terbalik. Tanya Rifki. Ingat, buat apa plat mobil? Tanya Alesha. Aku akan menyelidiki siapa pemilik dari mobil itu. Kalau itu atas nama dari pemiliknya, maka akan diketahui lebih cepat daripada meretas seluruh CCTV ibu kota. Jawab Rifki. Ah, abangku memang yang terbaik. Untung kamu abangku, kalau bukan pasti sudah aku pacari. Ucap Alesha sembari memeluk Rifki. Jaga sikapmu itu. Aku juga milih-milih kalau mau punya pacar atau istri. Jangan sampai dapat modelnya seperti kamu. Buat masalah terus, bikin sakit kepala semua orang. Ucap Rifki sembari melepaskan pelukan Alesha. Yang ada istrimu yang kena stroke punya suami galak kayak abang. Batin Alesha. Kalau selesai masalah yang ini, tolong jaga sikapmu ke depannya. Kamu itu seorang anak perempuan. Bahkan preman pun akan mencari istri yang baik untuk jadi ibu dari anak-anaknya. Kalau kamu urakan seperti ini, siapa yang mau sama kamu? Berubahlah jadi orang yang lebih baik lagi. Sekarang kamu sudah jadi model, sudah jadi publik figur, jadi semua sikap dan tindak tandukku sudah diawasi. Masalahnya bukan berimbas sama kamu saja, tapi semua keluarga. Pikirkan itu. Ucap Rifki. Ya aku dengar. Jadi intinya aku harus cerita ini juga sama Dedi? Tanya Alesha. Harus. Jawab Rizky. Pinjami aku uang 1 miliar. Bisnis kosmetikku harus tetap jalan. Kasihan karyawanku kalau aku menghentikan bisnis ini. Aku sudah mau meluncurkan produk baru awal tahun, tapi terkendala biaya produksi. Seharusnya uang yang dirampok untuk modalnya, tapi malah Raib dirampok orang itu. Ucap Alesha. Uangnya akan aku transfer ke rekeningmu. Aku juga akan menyelidiki siapa perampok itu. Ucap Rifki. Makasih ya bang. Ucap Alesha. Kalau nggak punya kepentingan lagi, sekarang pulanglah. Ucap Rifki. Nggak nawari aku tidur di sini. Tanya Alesha. Aku nggak butuh. Kamu harus pulang dan segera minta pendapat Dedi tentang masalah ini. Jawab Rifki. Ya baiklah. Dasar pelit. Umpat Alesha yang masih bisa didengarkan oleh pria tampan yang sudah berlalu dari hadapannya itu. Kalau bukan abangku, sudah aku lempar ke kandang buaya. Batin Alesha. Alesha kemudian bangkit dari tempat duduknya. Gadis cantik itu memutuskan pulang ke rumah. Dia sudah tidak sabar ingin menceritakan masalah yang tengah dia hadapi saat ini. Sraak. Rifki menutup tirai hordengnya saat Alesha sudah keluar dari pagar rumah dengan motor sportnya. Motor yang biasa dia sebut dengan nama Jalu. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, Alesha pun tiba di rumah dengan mata berpedar mencari keberadaan Reki. Assalamualaikum. Sindir Aisyah saat Alesha masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustazah Aisyah, Ustazah Amira. Ucap Alesha dengan tersenyum kaku. Aisyah dan Amira kompak terkekeh saat melihat ekspresi wajah saudaranya yang berambut blond itu. Ada apakah gerangan mata saudari cantikku berpedar? Seperti musang sedang mencari anak ayam. Tanya Aisyah. Apakah asli Dedi? Apa Dedi sudah pulang? Tanya Alesha. Sudah.
Ada di kamarnya, jawab Aisyah. Nah, ini dia si tukang ngibul. Janjinya mau menemaniku cari buku. Tapi ternyata ingkar janji. Cebik Rafki saat menuruni anak tangga. Berisik, kakak ada urusan penting sama Dedi. Ucap Alesha sembari menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Heran anak Umi yang satu itu. Belum mau berubah juga dia. Penampilan kayak preman pasar. Tapi kayak gitu masih ada agensi yang mau menjadikan dia model. Jadi ambassador lagi. Gerutu Rafki sembari duduk di samping Aisyah. Dia kan cantik dan seksi. Tentu saja agensi mau menjadikannya model. Ucap Amira. Tapi seharusnya dia tutupi auratnya itu. Kenapa dia tidak bisa seperti Umi atau seperti kalian? Dia sama kalian sangat bertolak belakang. Yang satu sekolah model, yang dua lulusan agama terbaik di Kairo. Ujar Rafki. Kamu tidak boleh begitu. Bukan berarti keluar dari rahim yang sama, semua sifat anak jadi sama juga. Sebagai saudara penting bagi kita saling mengingatkan, tapi caranya harus benar. Nabi menyebarkan agama kita tidak pernah dengan cara kekerasan. Mungkin istilah sekarang Alesha seperti batu dan kita adalah air. Kalau sering kita tetesi dengan air, pasti akan berlubang juga. Sekarang mungkin dia memang belum tergugah untuk menutup auratnya, tapi kakak yakin suatu saat dia pasti akan menutup auratnya. Sabar saja, ujar Aisyah. Sementara Aisyah dan saudara-saudaranya mengobrol, Alesha saat ini berada di depan pintu kamar orang tuanya. Gadis itu tampak mondar-mandir di depan pintu tanpa berani mengetuknya. Reiki yang berada di kamarnya sembari bermain ponsel tampak mengerutkan dahinya saat melihat ada bayangan orang lalu lalang di depan pintu kamarnya itu. Ada apa kok? Tanya Anissa. Siapa yang ada di depan pintu mondar-mandir begitu? Tanya Reiki sembari beranjak dari tempat tidur dan bermaksud membuka pintu. Ceklek. Langkah kaki Alesha terhenti dan menoleh ke arah asal suara pintu terbuka. Alesha kemudian mendekat. Ditatapnya wajah pria parubaya namun menolak untuk tua itu. Sungguh kebanggaan tersendiri bagi Alesha memiliki orang tua seperti Reiki dan Anissa yang masih tampil dengan wajah tampan dan cantik. Kedua orang tuanya itu seakan tidak pernah tua sama sekali. Ada apa? Hen, kamu terlihat gelisah sekali. Kali ini apa yang putri tersayangku perbuat? Tanya Reiki sembari membelai rambut Alesha. Kepala Alesha tertunduk dengan jari jemari saling bertautan. Reiki mengerti kalau saat ini putrinya tengah menghadapi masalah yang cukup rumit. Sementara Alesha merasa tidak enak hati karena sejak dulu dirinya selalu membuat masalah. Namun anehnya Reiki tidak pernah memarahinya, pria itu seakan mendukung apa yang dia lakukan jika memang berada di pihak yang benar. Daddy, apa Echa boleh minta waktu Daddy sebentar? Echa ingin bicara penting. Ucap Alesha. Bicara penting apa? Tanya Anissa yang langsung muncul dari arah belakang punggung Reiki. Sayang, kamu tunggu di kamar saja ya. Nanti akan aku ceritakan. Ucap Reiki. Kali ini Umi mau ikut mendengar. Seperti yang sudah-sudah kalian selalu menutupinya dariku. Ujung-ujungnya sudah diberi banyak bumbu sehingga ceritanya tidak lagi otentik. Ujar Anissa. Reiki melirik ke arah Alesha yang sudah menelan ludahnya. Reiki tahu Alesha saat ini sedang gugup. Kita bicara di ruang kerja Dedi saja. Ucap Reiki yang berjalan lebih dulu. Sementara Alesha dan Anissa mengekor di belakang pria berambut gondrong itu. Matilah aku. Apa kali ini Dedi dan Umi akan mengusirku dari rumah? Batin Alesha. Ceklek. Reiki menekan handle pintu ruang kerjanya dan duduk di salah satu panjang. Anissa menjatuhkan bokong di samping suaminya itu. Bro. Alesha tiba-tiba menjatuhkan lututnya di lantai dengan posisi bersimpuh. Reiki dan Anissa jadi melihat satu sama lain karena putrinya itu terlihat menangis. Hei, ada apa baby? Tidak perlu seperti ini. Dedi akan selalu di pihakmu meskipun kamu salah sekalipun. Ucap Reiki sembari memegang kedua bahu putrinya. Tidak, Dedi. Biarkan Echa seperti ini dulu. Echa sudah melakukan kesalahan besar kali ini. Echa selalu menyusahkan dan membuat kalian sakit kepala, tapi sungguh Echa tidak sengaja melakukannya. Hiks. Alesha terisak. Jantung Anissa berdegup dengan kencang. Pikiran buruknya mengira kalau putrinya itu sudah melakukan perbuatan zina dan sedang hamil di luar nikah. Katakan,
Ada masalah apa? Dedi pasti akan membantumu. Percayalah, semua masalah pasti akan ada penyelesaiannya. Tanya Reki yang membuat Alesha jadi menelan ludahnya sendiri. Echa tidak sengaja sudah membunuh orang. Jawab Alesha dengan kepala tertunduk. Astagfirullah. Tubuh Anissa mendadak lemas. Sayang, kendalikan dirimu. Ucap Reki sembari memeluk Anissa. Umi, maafkan Echa, Umi. Echa benar-benar tidak sengaja. Hiks. Alesha terisak sembari mencium kedua lutut Anissa. Kenapa kamu bisa melakukan dosa besar itu? Sudah berapa kali Umi bilang, kamu batasi pergaulanmu di luar sana. Sekarang kejadian kan? Kenapa kamu tidak mengerti ketakutan Umi? Hiks, apa kamu mau berubah setelah Umi mati? Tanya Anissa yang membuat Alesha menggelengkan kepalanya dengan cepat. Umi jangan bicara begitu. Echa berani bersumpah kalau Echa nggak sengaja melakukannya. Ucap Alesha. Sayang, kamu tenangkan dulu dirimu. Kita harus mendengarkan apa penjelasan Alesha. Kamu harus percaya kalau putrimu tidak melakukan perbuatan itu sesuai dengan keinginannya. Ucap Reki. Sekarang kamu jelaskan. Kenapa semua itu terjadi? Tanya Reki. Tadi siang Echa menarik uang 500 juta di Banda ABC. Tapi sampai di depan gerbang, tas uang itu dijamret 2 orang laki-laki. Echa mengejarnya dengan membawa batu berukuran besar. Saat Echa melempar batu itu, ternyata ada mobil yang akan menyalip dari arah depan. Batu itu mengenai kaca mobil orang itu hingga mobil itu terguling dan menyebabkan supir itu tewas. Sementara majikannya tidak tahu keberadaannya. Echa sudah mencari korban di beberapa rumah sakit. Namun ternyata Echa berhasil menemukannya di Rumah Sakit Internasional. Kondisi supir itu benar-benar meninggal dan aku mendengar keluarganya akan membuat tuntutan ke kantor polisi. Echa, Reki langsung berdiri dan duduk di meja kerjanya. Pria itu kemudian membuka laptopnya untuk mengetahui kebenaran ucapan putrinya itu. Ban di jalan apa? Tanya Reki. Alesha menyebutkan tempat pertama kali dirinya dijamret. Reki mulai meretas CCTV itu dan merasa geram saat Alesha terjatuh dari motor setelah tas yang dia pakai ditarik paksa. Reki masih setia menonton sampai putrinya itu melakukan aksi heroik dengan melemparkan batu ke arah para perampok itu meskipun akhirnya salah sasaran. Sama dengan reaksi Rifki, Reki juga mengerutkan dahinya saat Alesha memilih kabur. Namun senyumnya mengembang saat melihat Alesha kembali lagi dan memeriksa keadaan mobil. Apa kamu mengingat plat mobilnya? Tanya Reki. Ingat, jawab Alesha. Berapa? Tanya Reki. B0426 JKT. Jawab Alesha. Tidak usah khawatir, biar Dedi yang mengurus semuanya. Untuk sekarang jangan lakukan apapun karena suasana masih panas. Setelah situasi mereda, barulah kita datangi keluarga korban. Ucap Reki. Tapi Dad, bagaimana kalau mereka menangkapku? Aku nggak mau masuk penjara, Dad. Tanya Alesha. Polisi akan menangkapmu kalau mereka menemukan petunjuk dan barang bukti. Daddy sudah menghapus CCTV jalanan yang menampilkan aksimu itu. Jawab Reki. Tapi bagaimana kalau polisi berhasil mengembalikan datanya? Tanya Alesha. Tidak akan bisa. Karena Daddy sudah menghapusnya secara permanen. Jawab Reki. Benarkah? Kapan Daddy melakukannya? Tanya Alesha. Sekarang sedang jalan. Jawab Reki sembari tersenyum. Apa kalian sudah puas menjadikan nyawa seseorang sebagai mainan? Tanya Anissa yang membuat senyum Reki jadi lenyap seketika. Umi nggak mau kalau anak Umi jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya kita harus mendatangi para korban itu. Kamu harus minta maaf dan menerima apapun yang akan dilakukan orang itu sama kamu. Ucap Anissa. Minta maaf sama orang itu, aku setuju, tapi membiarkan anak kita masuk penjara tentu saja aku tidak akan terima. Kali ini Reki bersedia berdebat dengan Anissa demi membelah Alesha. Koko ini bagaimana? Kenapa anak salah malah dibelah? Bayangkan kalau posisi itu berada di posisi anak kita. Alesha harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ucap Anissa. Tapi kalau bisa pakai uang, kenapa anak kita harus direlakan masuk penjara? Dan ingat, hal ini jangan sampai papa dan mama tahu. Ibu sama bapak juga jangan tahu. Kasihan mereka sudah sepuh, harus dikejutkan dengan berita kurang mengenakan ini. Ucap Reki. Terserah kalian saja.
Ucap Anissa sembari beranjak dari tempat duduknya dan pergi dari ruangan itu. Bagaimana ini, Dad? Sepertinya Umi sangat marah. Ucap Alesha dengan wajah sedih. Biarkan saja dulu. Umi tidak marah, itu hanya reaksi karena takut kamu akan mendapatkan masalah yang pelik di kemudian hari. Ucap Reki. Bantu Echa menemukan keberadaan majikan supir itu, Dad. Echa harus menemuinya lebih dulu untuk meminta maaf. Akan sangat berbahaya kalau dia salah satu orang penting di kota ini. Minimal kalau dia masih dalam perawatan, kita bisa memberikan bantuan biaya pengobatan. Ucap Alesha. Beri Dedi waktu untuk menemukan pemilik mobil itu 124 jam. Dedi janji akan menemukannya besok. Ucap Reki. Makasih, Dad. Dedi memang yang terbaik. Ucap Alesha sembari memeluk Reki. Kedepannya kamu harus lebih berhati-hati. Ilmu bela diri yang kamu miliki tidak bisa kamu gunakan di sembarang tempat dan di situasi yang tidak tepat juga. Ucap Reki. Iya, Dad. Maafin Echa ya, Dad. Echa akan berusaha jadi anak baik dan tidak menyusahkan Dedi lagi. Ucap Alesha. Gadis pintar. Sekarang pergilah ke kamarmu. Dedi masih ada yang ingin dikerjakan. Ucap Reki. Iya, Dad. Makasih ya, Dad. Ucap Alesha sembari mencium pipi Reki. Alesha kemudian keluar dari ruang kerja sehingga Reki langsung membuat panggilan untuk putra sulungnya. Akhirnya Dedi nelpon juga. Untung aku belum tidur. Apa Alesha sudah memberitahu segalanya pada Dedi? Tanya Rifki. Apa yang kamu temukan? Tanya Reki tanpa basa-basi. Pemilik mobil itu bernama Gavin Antolin. Seorang pengusaha properti dan garment. Saat kejadian dia juga berada di dalam mobil itu bersama supir pribadinya. Supir itu meninggal dunia sementara dia dibawa berobat ke Singapura. Jawab Rifki. Apa kamu yakin dia berada di Singapura? Apa kamu sudah meneliti semuanya? Tanya Reki. Sudah, Dad. Aku bahkan meretas CCTV Bandara Singapura. Mereka memang terbang ke sana. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Rifki. Biarkan situasi dingin dulu. Setelah reda biarkan Alesha terbang ke Singapura untuk menemui orang itu. Alesha harus bertanggung jawab dengan perbuatannya itu. Jawab Reki. Seorang diri. Itu akan berbahaya, Dad. Bagaimana kalau orang itu dijaga ketat? Bagaimana kalau keluarga orang itu mengamuk? Tanya Rifki. Kamu tidak usah khawatir. Ilmu bela diri Alesha sangat mumpuni. Kalau hanya diserang 10 orang sekaligus dia masih bisa mengalahkannya. Kali ini Alesha harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau kita terus membantunya hingga akhir, dia tidak akan pernah bisa belajar dari kesalahannya. Jawab Reki. Baiklah, aku setuju. Kali ini Alesha memang harus belajar dari kesalahannya. Ucap Rifki. Ya sudah, beristirahatlah. Dedi harus membujuk Umi dulu. Dia sangat marah karena Dedi selalu membela Alesha. Mau bagaimana lagi, kalian itu adalah belahan jiwa Dedi. Dedi tidak akan membiarkan kalian tersakiti. Ujar Reki yang membuat Rifki tersenyum tipis di berang telepon. Tapi kali ini Dedi harus membiarkan Alesha menyelesaikan masalahnya sendiri. Cukup kita membantunya sebatas ini saja. Ini memang masalah berat, tapi kalau dia bisa lulus dari ujian ini, maka dia bisa menyelesaikan masalah lain di masa depan. Anggap saja kita sedang mengujinya kali ini. Ucap Rifki. Baiklah. Tapi meski begitu, Dedi ingin kamu tetap memantau adikmu. Satu lagi, Dedi ingin kamu menemukan bajingan yang sudah mencuri uang adikmu. Dedi akan kirim potongan video dari CCTV jalan karena video lengkapnya sudah Dedi musnahkan. Ujar Reki. Aku sudah mengkopinya sebelum Dedi melihatnya. Ujar Rifki. Kerja bagusan. Kalau kamu butuh orang-orang menghajar orang itu, temui Afan di perguruan Tapak Putih. Anak-anak dari teman-teman Dedi berlatih di perguruan sana. Mereka pasukan berani mati kita. Ucap Reki. Iya, Dad. Ucap Rifki. Setelah selesai berbincang banyak hal, Reki dan Rifki mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan terputus, Reki menghubungi Reno dan Rio dengan mode konferensi. Besok kita ketemu di markas utama. Ada hal yang ingin aku bahas. Ucap Reki. Jam berapa? Kalau bisa habis makan siang ya? Tanya Reno. Ada apa? Apa kamu punya pekerjaan penting? Tanya Reki. Si kembar besok pembagian surat kelulusan. Mereka ingin aku dan Sialin hadir bersama. Maklum mereka masih SMP, jadi masih butuh didampingi. Jawab Reno.
Sombong benar yang punya anak kembar, ucap Rio. Salah sendiri masih muda tapi sudah nyerah, ucap Reno. Mau bagaimana lagi? Nur menolak buat punya momongan lagi. Dia bilang 2 anak cukup, ucap Rio. Tapi ngomong-ngomong kamu mau bahas masalah apa, Re? Tanya Rio. Alesha nggak sengaja membunuh orang, jawab Reki. Apa? Reno dan Rio kompak terkejut. Ya sudah, besok pagi kita ketemu di markas. Biar sialin aja yang mendampingi anak-anak, ucap Reno. Tidak, kasihan Naura dan Naurin. Mereka akan kecewa karena ini momen langka dan sukar terulang. Kamu pergi saja dulu, nanti habis makan siang kita ngumpul. Sekalian aku ingin membahas masalah Hilman dan Dirim, ucap Reki. Baiklah, sampai jumpa besok kalau gitu, ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Setelah selesai, Reki segera kembali ke kamarnya. Sesuai dugaannya, Anissa masih menangis dengan mata yang mulai bengkak. Bab ke-117, JDMP S2, terbang ke Singapura. Sayang, kenapa kamu khawatir? Echa pasti akan baik-baik saja, bujuk Reki sembari memeluk Anissa dari belakang. Bagaimana aku nggak khawatir kok? Alesha sudah menghilangkan nyawa orang. Kalau orang itu nggak mau diajak damai, Alesha akan masuk penjara dalam jangka yang lama. Aku nggak mau itu terjadi. Hicks, Anissa berisak. Hasid, kamu terlalu jauh mikirnya. Apa kamu percaya sama suamimu ini? Tanya Reki sembari menatap mata Anissa yang sudah dipenuhi air mata. Aku percaya, tapi aku takut. Kalau percaya jangan ada tapi lagi. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan putri kita terpuruk dalam penjara. Tunggu seminggu lagi, setelah itu kita datangi rumah korban. Kita akan meminta maaf setelah kondisi mereda, ucap Reki. Sekarang tidurlah. Jangan banyak pikiran. Alesha sangat sedih karena mengira kamu sangat marah padanya, sambung Reki. Aku nggak marah, tapi aku takut, jawab Anissa. Ya sudah, jangan dibahas lagi. Sekarang kita tidur. Hari sudah larut malam, ucap Reki sembari membawa Anissa ke dalam pelukannya. Anissa mengangguk. Sementara itu di kamar berbeda Alesha tampak merenung. Kejadian hari ini membuat hati dan pikirannya sangat lelah. Kasihan Umi. Dia jadi bersusah hati gara-gara aku. Padahal selama ini semua masalah yang terjadi padaku itu bukan murni kesalahanku sendiri. Aku juga tidak tahu kenapa masalah selalu menghampiriku. Padahal aku sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, rajin sedekah, sudah umroh. Tapi kenapa masalah selalu menghampiriku? Gumam Alesha. Bagaimana kalau orang itu juga mati? Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Jangan sampai orang itu mati. Aku bersumpah kalau orang itu sehat walafiat aku akan apa ya? Ayo pikir dulu sebelum bersumpah, Alesha. Kamu tidak bisa melanggarnya begitu saja. Haruskah aku mengucapkan kata-kata seperti sayembara zaman dulu? Kalau laki-laki jadi suamiku, kalau perempuan jadi saudaraku. Sungguh konyol, gumam Alesha. Ya sudahlah, aku tidur saja dulu. Besok aku pikirkan lagi mau bersumpah apa, ucap Alesha sembari menarik selimut hingga ke lehernya. Tok, tok, tok. Bangun, Cak. Ayo sholat-sholat. Anissa tidak pernah lelah mengetuk pintu kamar anaknya selama puluhan tahun. Dia ingin mendidik anaknya selalu ingat Tuhan dalam kondisi apapun. Ya Umi, Echa sudah bangun, ucap Alesha dari dalam kamar. Ceklek. Umi, grab. Alesha memeluk Anissa yang tersenyum ke arahnya. Apa Umi masih marah? Tanya Alesha. Umi nggak marah, jawab Anissa sembari membelai rambut putrinya. Echa sangat takut, Umi. Echa benar-benar tidak sengaja melakukannya, ucap Alesha. Allah pasti memberikan keputusan terbaik untuk masalahmu ini. Kamu tahu kenapa Umi memberimu dengan nama Alesha? Tanya Anissa yang dijawab gelengan kepala oleh Alesha. Alesha itu mempunyai arti yang dilindungi oleh Allah. Jadi itu doa Umi untukmu. Kamu tenang saja. Allah Maha mengetahui niat manusia. Kalau kamu memang tidak bersalah, semuanya pasti akan dipermudah, jawab Anissa. Maafin Echa ya Umi. Echa selalu menyusahkan Umi sama Dedi, ucap Alesha. Tidak sama sekali. Kamu sudah sholat subuhnya? Tanya Anissa.
Sudah Umi, jawab Alesha. Ya sudah cepat mandi dan turun ke bawah. Kita sarapan sama-sama, ucap Anissa. Ya Umi, jawab Alesha. Anissa kemudian turun ke bawah untuk memastikan orang tuanya dan juga mertuanya sudah bangun. Sejak berusia sepuh, Sudibyo dan Leni memilih pindah di kamar bawah. Sementara orang tua Anissa juga pindah ke Jakarta dan tinggal bersama Anissa dan keluarganya yang lain. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi saat keluarga Reki sarapan bersama. Mereka menikmati sarapan sembari berbincang banyak hal. Bagaimana pesantren yang kalian kelola? Apa aman-aman saja? Tanya Reki. Aman, Dad. Sebentar lagi mendekati bulan puasa. Rencananya kami ingin mengundang beberapa guru besar untuk jadi imam tarawih secara bergantian selama 1 bulan penuh. Jawab Aisyah. Kalian jangan hanya fokus untuk menimba ilmu dan membagikan ilmu saja. Umi ingin kalian mulai memikirkan soal jodoh. Umi nggak butuh menantu tampan atau kaya, yang penting dia beriman dan bertakwa. Ucap Anissa. Tapi abang kan belum nikah, Umi. Sebaiknya kejar abang saja. Dia kan saat ini tinggal sendirian di rumahnya. Ucap Aisyah. Kalau laki-laki nggak masalah lambat menikah. Tapi kalau perempuan punya batas waktu untuk bisa mudah mendapatkan keturunan. Kalian sering ikut kajian Al-Quran di luar kota, seharusnya banyak kenalan para guru besar dan lain sebagainya. Minta ditaarufkan saja. Jangan ada istilahnya berpacaran. Ujar Anissa. Ketiga putri Reki melirik ke arahnya seolah ingin minta pertolongan. Reki hanya menanggapi dengan kedipan mata. Ya Umi, nanti kami akan berusaha. Ucap Aisyah. Hah? Untung aku baru 19 tahun. Batin Rafki. Dedi duluan ya? Ada barang masuk kemarin. Dedi harus mengontrol barang di tiap counter cabang. Ucap Reki sembari berdiri dari tempat duduknya. Nanti Rafki nyusul ya, Dad. Soalnya pagi ini ada kelas. Ucap Rafki. Ya, jawab Reki. Hati-hati aku. Ucap Anissa sembari mencium tangan Reki. Cup. Baik-baik di rumah ya. Ucap Reki setelah mencium kening Anissa. Ya ampun, Dedi sama Umi sweet banget sih. Kira-kira suami kita kayak Dedi nggak ya? Nanti kalau aku menikah, aku akan membangun rumah tangga seperti Dedi sama Umi. Ucap Alesha sembari menatap ke arah Reki dan Anissa yang berada di ambang pintu. Mimpi aja yang dibesarin. Mau rumah tangga begitu, istrinya harus lembut dulu seperti Umi. Kalau suami dapat istri model preman pasar kayak kakak mana bisa? Ucap Rafki sembari tergagah. Hap. Alesha menyumpal mulut Rafki dengan ayam goreng yang membuat Aisyah dan Amira jadi tergagah. Aku duluan. Mau pergi pemotretan. Ucap Alesha sembari bangkit dari tempat duduk. Aisyah dan Amira juga bangkit dari tempat duduk mereka karena mereka ingin pergi mengajar di pesantren. Dan setelah waktu menunjukkan waktu makan siang, Reki bergegas pergi ke bengkel markas utama. Setelah lama menunggu, Rio dan Reno akhirnya datang nyaris bersamaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Reno yang tidak sabar ingin mendengar cerita tentang keponakannya itu. Reki tidak ingin terlalu banyak menjelaskan. Pria berambut gondrong itu langsung mengirim video kejadian yang sudah dia copy di ponselnya ke ponsel Reno dan juga Rio. Reaksi kedua sahabatnya itu tentu saja menepuk dahi mereka saat melihat aksi Alesha yang heroik itu. Anakmu yang satu ini benar-benar aduhai. Ucap Rio. Kamu nggak sakit kepala dibuatnya? Tanya Reno. Tidak sama sekali. Aku malah tidak suka gadis yang menye-menye. Dia harus tangguh sepertiku. Aku malah mengkhawatirkan Aisyah dan Amira karena takut ditindas orang. Jawab Reki. Mana ada gadis soleha ditindas? Timpal Reno. Aleshaku juga soleha, hanya saja dia belum siap berhijab. Ucap Reki. Jadi siapa yang mati dalam kecelakaan itu? Tanya Rio. Supir. Tapi di dalam itu ada seorang pengusaha properti. Rifki sudah menyelidikinya. Orang itu dibawa berobat ke Singapura. Jawab Reki. Jadi apa yang bisa kita perbuat? Apa keluarga korban yang meninggal akan menuntut Alesha? Tanya Reno. Aku rasa polisi dan keluarga korban belum tahu kalau pelakunya adalah Alesha. Lagi pula CCTV jalanan sudah kuretas dan kuhilangkan jejaknya. Jawab Reki. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Tanya Rio. Ini bicara soal moral dan keadilan. Aku mau anak-anakku belajar bertanggung jawab dengan perbuatannya.
Jawab Reki. Itu artinya kamu tidak masalah kalau Alesha masuk penjara? Tanya Reno. Bukan masuk penjara juga? Minimal kita datangi orang bersangkutan dan meminta maaf atas kesalahan Alesha. Mereka pasti punya keluarga yang harus dihidupi. Mungkin dengan kami membantu sedikit perekonomian mereka, itu bisa meringankan beban mereka karena kehilangan tulang punggung keluarga. Jawab Reki. Tapi kalau menurutku pribadi, itu sama saja cari mati, Re. Biarkan saja mereka pusing mencari pelakunya. Ucap Rio. Tidak bisa begitu, Eri. Sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak hal yang baik, meskipun tidak sepenuhnya. Mungkin dalam minggu ini belum dulu menemui keluarga korban, nunggu suasana dingin dulu. Ada kemungkinan nanti Alesha berangkat ke Singapura untuk menemui orang itu. Ujar Reki. Ya sudah, kalau kamu sudah memutuskan begitu. Lalu kami bisa apa? Terus kenapa kamu tiba-tiba ingin membicarakan Dirim dan Hilman? Ini sudah lama berlalu. Tanya Reno. Justru itu aku nggak mau kita lengah. Ini sudah 3 tahun Hilman keluar dari penjara. Kita sama sekali tidak memantau pergerakan dia. Begitu juga dengan Dirim. Kita terlalu berada di zona nyaman. Apa informan terakhir yang menyelidiki Dirim masih hidup? Tanya Reki. Tentu saja masih. Dia itu seumuran dengan kita. Jawab Rio. Kalau begitu suruh dia pantau Dirim. Aku ingin tahu apa dia masih berada di London. Apa dia masih dalam keadaan koma? Ucap Reki. Baiklah, aku akan menyuruh orang menyelidikinya. Ucap Reno. Terus mulai juga menyelidiki keberadaan Hilman saat ini. Aku nggak mau dia sampai menghimpun kekuatan untuk menghancurkan kita. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Ucap Reki. Baiklah. Aku juga akan menyelidiki adiknya. Pasti dia akan sering menyelidiki adiknya itu. Ucap Rio. Terima kasih ya. Meski usia kita tidak lagi muda, jangan menjadi halangan untuk kita terus eksis. Anak istri kita harus tetap aman. Hilman masih punya alasan untuk balas dendam pada keluarga kita karena kita telah memutuskan keturunannya. Ucap Reki. Kamu benar, Re. Aku sih berharap dia taubat dan berubah jadi manusia lebih baik. Soalnya ini tahun ketiga dia dibebaskan dari penjara, bukan? Dan kita adem ayam aja selama ini. Ucap Reno. Mustahil satu kota sebesar ini dalam jangka 20 tahunan tidak ada yang menguasai dari dunia bawah tanah. Dan itu bisa dimulai dari perampok Alesha. Ucap Reki. Perampok Alesha? Maksudmu bagaimana? Tanya Rio. Coba kalian perhatikan di video itu. 2 orang itu mengenakan jaket hitam dengan gambar ular kobra yang sama. Sayangnya kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau mereka bersama geng tertentu, maka mereka biasanya memiliki tato khusus di tubuhnya. Tapi menurutku jaket yang mereka kenakan itu juga bisa jadi petunjuk. Jadi intinya suruh orang menyelidiki dari kelompok mana mereka. Ucap Reki. Berapa uang yang dicuri mereka dari Alesha? Tanya Rio. 500 juta. Itu uang untuk modal biaya produksi kosmetiknya. Tapi ada hal menarik lainnya yang terjadi di sana. Ucap Reki. Hal apa? Tanya Reno. Majikan supir membawa uang cash senilai 2 miliar. Ponsel dan laptop juga hilang saat kecelakaan itu. Jawab Reki. Dari mana kamu tahu? Di kecelakaan ini tidak tampak uang itu dan tidak tampak juga orang yang mengambilnya. Tanya Rio. Disitulah hal menariknya. Alesha bercerita kalau dia mendengar perawat mengatakan, keluarga korban bilang kalau korban akan berangkat ke Singapura untuk melakukan perjalanan bisnis dengan membawa uang tunai senilai 2 miliar. Tidak hanya uang itu saja yang hilang, tapi laptop dan ponsel juga hilang. Kalian tahu apa yang aneh? Tanya Reki. Apa? Reno dan Rio kompak bertanya. Saat aku meretas bagian video uang dan barang yang dicuri, sama sekali tidak menemukan video itu. Dan kalian tentu tahu itu artinya apa. Ada seseorang yang mengamankan video bagian itu sama seperti aku mengamankan video bagian Alesha. Jawab Reki. Celaka. Bagaimana kalau perampokan itu sudah direncanakan? Bagaimana kalau dalam semua ini adalah Hilman? Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Ucap Reno. Itulah sebabnya kita harus menyelidiki 2 orang perampok itu. Motor yang mereka gunakan tidak menggunakan plat sama sekali. Dan itu sudah jelas kalau mereka sudah sering beroperasi. Ucap Reki. Sekarang aku mengerti apa yang kamu takutkan. Tindakan yang Alesha lakukan terbilang tidak biasa. Orang akan berpikir Alesha sengaja melakukan itu untuk merampok korban.
Terlebih sudah jelas korban kehilangan uang 2 miliar, ponsel dan juga laptop. Orang-orang tidak tahu kalau Alesha sedang mengejar pelaku bermotor. Dan pelaku sebenarnya ingin mengkambing hitamkan Alesha sebagai pelaku perampokan itu. Ucap Rio. Cerdas juga, Eri. Aku pikir rambutmu yang mulai berubah, otakmu juga ikut mengkerut. Ucap Reki sembari terkekeh. Sialan. Dari dulu otakku juga sudah cerdas. Gerutu Rio. Oke, berarti kita bagi tugas ya. Ada yang menyelidiki Dirim, Hilman, dan perampok itu. Ucap Reno. Deal. Tangan ketiga sahabat itu saling timpa satu sama lain. 2 minggu kemudian. Kamu yakin akan menemui korban itu sendirian? Tanya Reki. Izinkan Alesha menyelesaikan masalah ini sendiri kali ini, Dad. Aku ingin membuktikan pada kalian semua kalau aku bisa. Dan satu lagi, jangan ada yang menentang keputusanku di masa depan soal kasus ini. Aku akan menerima segala konsekuensinya, termasuk masuk penjara sekalipun. Jawab Alesha. Reki, Rifki, dan Anissa saling menoleh satu sama lain. Satu saja pesanku sama kamu. Kalau kamu mau bertindak atau bicara, pikirkan dulu dampak dari setiap ucapan dan tindakan yang keluar dari mulutmu itu. Karena yang kamu hadapi ini bukan warga sipil biasa. Ucap Rifki. Dan satu lagi. Kalau orangnya marah-marah, diamkan saja. Selagi dia tidak main tangan, diamkan saja. Tapi kalau mereka memukulmu 1 kali, maka kamu pukul 2 kali. Kalau mereka menamparmu 2 kali, maka kamu tampar 4 kali. Kalau mereka menjambak rambutmu, maka kamu butaki saja kepala mereka. Ucap Reki yang membuat mata Anissa melotot, sementara Rifki jadi menepuk dahinya. Koko apaan sih ngajarin anak begitu? Tanya Anissa. Lo niat Alesha sudah baik. Anak kita ke sana mau minta maaf dan membantu biaya pengobatan. Kalau ke sana mau dianiaya, mending aku gorok saja leher korban itu biar mati sekalian. Jawab Reki. Pis ngomong sama Koko bikin aku selalu darah tinggi. Geram Anissa. Sudahlah Eca, nggak kenapa-kenapa Umi. Mana mungkin Eca menuruti ucapan Dedi. Ya kan, Dad? Tanya Alesha sembari mengedipkan mata. Iya dong. Putriku anak baik. Aku kan hanya bercanda sayang. Ucap Reki sembari merangkul pundak Anissa. Kondisikan tangannya. Ini bandara, bukan rumah. Selalu saja bermesraan gak tahu tempat. Gerutu Rifki. Iri bilang, bos. Makanya cari pacar dong. Jangan mau kalah sama yang sudah berumur. Ucap Reki yang disambut putaran bola mata malas dari Rifki dan Alesha. Ya sudah. Eca berangkat ya. Doakan Eca agar semuanya dipermudah. Ucap Alesha. Hati-hati ya sayang. Kabari keluarga kalau kamu menemukan kesulitan. Ucap Anissa sembari memeluk Alesha. Alesha melambaikan tangan sebelum masuk ke bandara. Kirim orang untuk jadi bayangan. Ucap Reki. Mereka bahkan sudah berada di belakang Alesha. Ucap Rifki yang membuat Reki menoleh dan mendapati 2 orang berseragam hitam berada di belakang Alesha. Good job, son. Ucap Reki. Anissa, Reki, dan Rifki memutuskan pulang. Sementara Alesha terbang dengan burung besi menuju Singapura. Bab ke-118. JDMP